Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rajni, Gauri dan suaminya Navin yang sedang melakukan perjalanan. Namun di tengah jalan yang sepi, mobil mereka mogok. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Maringan Marpun 6777, Army Tualaka, Zra AML, Ismitri 7616, Dek Nung 4667. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Ternyata mobil mereka kehabisan bensin. Gauri yang ditinggal sendirian oleh suaminya merasa ada orang yang terbunuh di dalam atap mobilnya. Gauri ketakutan saat melihat banyak darah yang berada di kaca mobilnya. Dan cerita Rajni pun dimulai. Film ini dimulai dengan kejadian pada malam hari, di mana memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil tiba-tiba kehabisan bensin di tengah jalan. Sang suami yang bernama Abhijit lalu turun dari mobil dan bertanya pada orang yang lewat di mana pom bensin terdekat. Karena ia diberitahu jika pom bensin tidak jauh dari sini, ia pun lalu pergi untuk membeli bensin dan meninggalkan istrinya sendiri di mobil. Lalu tidak berselang lama saat sang istri sedang tertidur, ia pun tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dentuman keras dari atap mobilnya dan seperti ada orang yang sedang berkelahi di atap mobil. Sang istri yang ketakutan mencoba mengambil ponsel dan menelepon suaminya, tetapi tidak diangkat. Lalu ketika hujan turun, sang istri pun terkejut dan ketakutan ketika melihat darah yang mengalir di kaca mobilnya. Lalu scene pun berlanjut di mana sang istri yang pingsan dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala dan sang istri bernama Gauri. Kemudian keluarga dan kerabatnya pun datang ke sana. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dengan lebih dulu mendatangi rumah sakit. Dari informasi, jika ada 3 orang mahasiswa yang membawa korban ke rumah sakit malam itu. Polisi yang memimpin penyelidikan adalah Subinspektur Paul. Di mana saat tiba di rumah sakit, Paul langsung menginterogasi teman korban, yaitu Alex, yang juga datang ke sana. Dari keterangan Alex, jika malam itu sebelum kejadian, kedua temannya yaitu Abhijit dan Gauri datang berkunjung ke rumah barunya. Paul pun bertanya, apakah ada sesuatu yang aneh dengan Abhijit hari itu. Alex selalu memberitahukan jika Abhijit memberitahu dirinya kalau dia merasa seperti diikuti sejak beberapa hari ini. Sementara dari ketiga mahasiswa yang ditanya, mereka mengatakan jika malam itu saat mereka melintas dengan motor dari seberang jalan, mereka pun terhenti karena mendengar suara klakson yang terus berbunyi dari mobil Gauri. Dan saat itu mereka melihat jika ada seseorang yang menikam orang lain di atap mobilnya. Tetapi karena gelap, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ketika ditanya siapa yang menikam, mereka bertiga justru terlihat bingung karena tidak bisa memastikan apakah yang mereka lihat adalah seorang wanita atau hantu. Mereka kemudian membawa Gauri pergi dari sana, tetapi Gauri tiba-tiba terjatuh dari motor saat melihat ke arah mobil karena ternyata korban yang ditikam sampai mati adalah suaminya, Abhijit. Mengetahui suaminya yang sudah meninggal, Gauri pun sangat terpukul dan sedih. Begitu pula dengan adik ipar Abhijit atau adik laki-laki Gauri yang bernama Navin. Navin sangat terpukul karena Abhijit sudah seperti sahabat baginya. Sedangkan dari hasil autopsi, dokter mengatakan penyebab kematiannya adalah luka tusukan di dada dengan pisau. Sementara untuk bisa mengangkat pria berbadan besar seperti korban ke atap mobil, pembunuhnya seharusnya seseorang dengan kekuatan yang besar. Dari penyelidikan awal, Paul belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang pembunuhan ini.
Tetapi karena tidak ada motif perampokan, Paul sangat yakin jika pembunuhan ini sudah direncanakan. Paul kemudian memanggil Navin dan Alex ke kantornya. Paul pun memberitahukan dari hasil penyelidikannya jika tidak ada motif perampokan dalam pembunuhan ini. Ditambah dari luka yang dialami Abhijit, seperti dalam beberapa kasus lain, yaitu pembunuhan demi kepuasan atau dendam, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Abhijit memiliki wanita lain selain Gauri. Karena dari keterangan ketiga mahasiswa yang menolong Gauri, jika pelaku pembunuhan adalah seorang wanita. Mendengar itu, Navin pun terlihat terkejut. Lalu saat di luar, Navin bertanya pada Alex, apakah mungkin benar yang dikatakan Paul jika Abhijit memiliki selingkuhan? Namun Alex tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi Alex memberitahukan Navin tentang Abhijit yang merasa diikuti beberapa hari ini. Lalu tiba-tiba Navin melihat ada seorang wanita yang terus memperhatikan mereka dari seberang jalan. Tetapi saat ia memberitahukan Alex, wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Saat di rumah, Navin yang seperti tidak percaya dengan asumsi Paul, ia pun lalu memeriksa ponsel milik Abhijit dan menemukan pesan penarikan uang dari bank beberapa menit sebelum kejadian. Navin lalu menghubungi temannya yang bekerja di bank untuk meminta bantuannya mencari di mana lokasi terakhir kakak iparnya menarik uang dari ATM. Setelah itu Navin pergi ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan. Saat di sana, temannya pun menelepon dan memberitahukan lokasi ATM-nya, yaitu di sebuah pom bensin yang dekat dengan TKP. Navin pun lalu pergi ke sana dan memeriksa CCTV, di mana terlihat Abhijit saat itu datang dengan menaiki bajai dan terlihat ada seorang wanita yang berada di dalam bajai yang sama dengan Abhijit. Navin lalu merekam dari rekaman CCTV tersebut dan esok paginya ia pun menunjukkan kepada Paul di kantor. Paul langsung memerintahkan bawahannya untuk memeriksa nomor kendaraan dari bajai tersebut dan setelah diperiksa, bajai itu ternyata milik seorang bernama Selvam. Paul bersama timnya langsung melakukan pencarian terhadap Selvam hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukannya dan membawanya ke kantor. Paul lalu menunjukkan rekaman CCTV di malam kejadian pada Selvam. Selvam mengatakan jika pria tersebut memiliki bajai untuk membeli bensin. Paul lalu bertanya siapa wanita yang juga berada di dalam bajainya. Lalu Selvam mengatakan jika itu adalah istri dari pria tersebut. Kemudian setelah itu, ia menurunkan mereka berdua di dekat mobil mereka. Saat Paul mengatakan jika pria tersebut sudah mati, Selvam pun sangat terkejut. Paul yang tidak percaya dengan yang dikatakan Selvam, ia pun lalu menarik Selvam ke ruangan interogasi. Di sana, Paul pun menunjukkan rekaman CCTV yang lain, di mana wanita tersebut sudah lebih dulu berada di bajai Selvam, jauh sebelum Abhijit menaiki bajainya, yaitu dari pukul 8 malam pada malam pembunuhan, di mana bajai Selvam terdata di 2 gerbang tol mengikuti mobil Abhijit saat mereka pergi ke rumah Alex, dan pada pukul 12 malam saat mereka kembali, bajai Selvam pun berada di belakang mereka. Paul pun berasumsi jika Selvam bersama kekasihnya telah merencanakan semua ini, lalu berpura-pura membantu Abhijit ketika mogok, kemudian membunuhnya. Karena penyebab mobil Abhijit mogok, yaitu selang bensinnya yang bocor. Mendengar itu, Selvam pun menjadi ketakutan dan mengatakan jika ia tidak ada hubungannya dengan kematian Abhijit, dan wanita itulah yang berada di balik semua ini. Mendengar itu, Paul pun terkejut. Paul lalu memanggil Navin ke dalam. Paul kemudian bertanya kepada Selvam siapa wanita itu. Selvam mengatakan jika wanita itu tidak punya nama karena ia selalu menggunakan nama yang berbeda-beda di setiap saat. Namun Selvam pun akhirnya sadar jika nama-nama yang ia gunakan adalah nama pahlawan wanita di semua film dari aktor Rajini Khan. Dan Selvam baru mengenalnya 1 tahun yang lalu. Ia bertemu dengan wanita itu pada malam tahun baru setelah ia mengantarkan 2 penumpang wanita cantik ke sebuah pesta. Lalu saat itulah wanita tersebut menaiki bajainya karena ada foto wajah aktor Rajini Khan di bajai Selvam. Melihat wajahnya yang cantik, Selvam pun terpesona. Saat di jalan, Selvam pun terus mengajaknya mengobrol dan dijawab oleh wanita itu dengan suara yang lembut dan menggoda. Lalu saat di tempat yang sepi, Selvam menghentikan bajainya dan berpura-pura mogok, lalu pura-pura turun dan memeriksa. Tetapi sebenarnya ia memiliki maksud lain. Akan tetapi saat Selvam ingin mencumbu wanita itu,
Ternyata ia sudah tidak ada di bajainya, yang membuat Selvam pun bingung dan mencarinya. Karena ketakutan, Selvam pun ingin pergi dari sana, tetapi saat ia kembali ke bajai, ia pun terkejut karena wanita tersebut sudah kembali berada di bajainya. Dan setelah kejadian itu, Selvam yang ketakutan tidak berbicara sepatah kata pun saat mengantar wanita itu ke tempat tujuannya. Tetapi Selvam diberikan uang yang banyak dan Selvam diminta untuk datang kapanpun ia dipanggil oleh wanita itu. Selvam paling sering mengantarnya ke apartemen Adayar dan ke sebuah perusahaan perangkat lunak yang tidak lain adalah apartemen Abhijit dan tempat kerjanya. Ketika wanita itu membutuhkan uang, ia meminta Selvam mengantarnya ke sebuah bar untuk meminta uang dari temannya yang pincang bernama Satya. Paul lalu meminta Selvam untuk menceritakan dengan detail yang terjadi pada malam pembunuhan. Selvam pun memberitahukan semua yang terjadi. Dari pukul 7 malam, mereka menunggu di luar apartemen Adayar atau apartemen Abhijit. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil melewati mereka dan ia disuruh untuk mengikuti mobil tersebut hingga sampai ke sebuah ATM. Selvam disuruh untuk menunggu di sana. Sementara wanita itu terlihat pergi mengikuti Abhijit ke rumah Alex. Lalu pada pukul 12 malam, wanita itu pun kembali dan memintanya untuk memutar balik. Hingga mereka bertemu dengan Abhijit yang menghentikan bajai Selvam karena ingin pergi membeli bensin. Abhijit pun akhirnya naik ke bajai Selvam bersama wanita itu hingga ke pom bensin. Lalu ketika dalam perjalanan kembali, tiba-tiba wanita tersebut memanggil nama Abhijit yang membuat Abhijit dan Selvam pun terkejut. Dan seketika itu juga wanita itu pun berubah menjadi ganas, di mana langsung mencekik dan menusuk perut Abhijit dengan pisau hingga Abhijit melompat keluar dari bajai Selvam. Selvam yang ketakutan langsung melarikan diri dari sana dengan bajainya meninggalkan Abhijit dan wanita tersebut, dan ia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Polisi pun mulai melakukan pencarian ke tempat di mana Selvam biasa menjemput dan mengantarkan wanita tersebut, yaitu di sebuah rumah bordil, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Sementara Gauri, karena kondisinya yang sudah membaik, ia pun diizinkan pulang. Sedangkan Paul berhasil menemukan Satya dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Paul kemudian memanggil Navin ke kantor. Paul mengatakan jika Satya kemungkinan mucikari pelaku. Tetapi setelah diinterogasi, Satya mengatakan jika ia sudah 6 bulan ini tidak pernah lagi bertemu dengan pelaku, sebab pelaku sudah berhenti dari pekerjaannya karena ingin menikah dengan seseorang. Paul pun berasumsi mungkin seseorang tersebut adalah Abhijit. Tetapi mungkin karena hubungan itu berakhir yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ini. Sedangkan Satya, karena tidak ada yang mencurigakan darinya, Paul pun membiarkannya pulang. Lalu malam harinya, saat Navin sedang berbicara dengan Gauri di balkon rumah, tiba-tiba ia mendapatkan pesan di ponselnya dari nomor tak dikenal yang berisi foto Navin saat bersama Gauri di balkon. Melihat pesan tersebut, Navin yang terkejut langsung turun dan memeriksa ke depan apartemen, tetapi tidak ada siapapun di sana. Paginya, saat Gauri bersama tunangan Navin, yaitu Silpa, pergi ke supermarket, terlihat Satya juga berada di sana membuntuti mereka. Namun ternyata Navin juga datang ke sana mengawasi dari jauh. Satya terus membuntuti Gauri hingga keluar dari supermarket. Begitu juga dengan Navin yang terus mengawasi dan mengikuti Satya hingga Satya kembali ke bar. Lalu saat Satya keluar dari bar, Navin mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Dan ketika sampai di gang yang sepi menuju tempat tinggal Satya, Navin pun terkejut ketika melihat Satya yang ternyata tidak pincang dan berjalan normal menuju rumah. Navin terus mengikuti Satya dan bersembunyi di sana. Lalu ia menghubungi Paul dan memberitahukan tentang Satya yang membuntuti Gauri, juga Satya yang berpura-pura pincang. Mendengar itu, Paul mengatakan kalau ia akan ke lokasi. Di tengah obrolan, Navin melihat ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah Satya. Navin yakin jika wanita itu adalah wanita yang mereka cari dan ia pasti bersekongkol dengan Satya dalam membunuh Abhijit. Tidak lama kemudian,
Wanita itu pun keluar dari rumah Satya menggunakan sari berwarna merah. Navin lalu membuntutinya hingga sampai di suatu gang. Wanita itu berhenti karena melihat gambar aktor Rajinikanth di tembok. Tetapi ternyata wanita itu menyadari kalau ia sedang diikuti. Lalu ia pun memancing Navin ke tempat yang sepi. Navin sempat melihat wajahnya, namun di sana ia justru dikejar oleh anjing wanita tadi. Hingga setelah lolos dari kejaran anjing, Navin justru dibuat jatuh karena dipukul dengan kayu dari belakang oleh wanita misterius tersebut. Dan wanita itu pun mengatakan pada Navin kalau mereka ditakdirkan mati di tangannya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Navin. Tetapi ternyata ia mendatangi apartemen Gauri dan menculiknya dari sana. Saat Navin tiba di apartemen, ia pun menjadi panik saat melihat penjaga yang sudah jatuh pingsan. Begitu juga dengan tunangannya, Silpa, yang pingsan setelah diserang oleh pelaku. Sementara Gauri berhasil dibawa oleh pelaku dengan mobil. Tidak berselang lama, Paul dan polisi pun tiba di apartemen. Paul lalu memberitahukan Navin ketika mereka tiba di rumah Satya, semuanya sudah hangus terbakar. Malam itu juga, Paul langsung melakukan pencarian dengan memeriksa CCTV jalan, di mana ia berhasil menemukan wanita tersebut yang menggunakan sari merah terekam di dalam CCTV jalan. Ternyata ada yang mengenalinya. Wanita itu bernama Malika, seorang wanita penghibur. Ia sangat dekat dengan Satya. Polisi pun langsung mencari dan melacak keberadaan Malika. Setelah berhasil menemukan lokasi Malika, Paul dan polisi pun membuat jebakan, hingga akhirnya mereka pun berhasil menangkap Malika dan membawanya ke kantor. Paul langsung menghubungi Navin dan menyuruhnya ke kantor. Akan tetapi di kantor, Paul justru dibuat kesal karena Malika tidak mengakui semua kejahatan ini. Lalu ketika Navin tiba dan melihat wajah Malika, ia pun langsung menemui Paul dan mengatakan jika wanita itu bukanlah pelakunya. Navin mengatakan jika wajah Malika berbeda dengan wajah yang ia lihat malam itu. Ia yakin jika yang menculik Gauri bukanlah Malika. Namun Paul justru kesal dan mengatakan jika Malika yang menculik Gauri, ia akan membuatnya mengaku karena bukti rekaman CCTV mengarah padanya. Namun Navin tidak menyerah begitu saja. Malamnya, ia pun kembali ke rumah Satya yang terbakar untuk memeriksa dan mencari petunjuk di sana. Sementara di kantor, Paul mendapatkan telepon dari seorang psikolog yang melihat berita pencarian Malika dan Satya di koran. Ia bernama Dr. Fazli. Dokter pun memberitahukan jika ia mengenal mereka berdua, yaitu Malika dan Satya. Tetapi Satya tidak seperti yang mereka lihat. Satya adalah pasiennya. Namun dokter mengatakan jika nama aslinya bukanlah Satya, melainkan Rajni. Di waktu yang sama, Navin seperti menemukan petunjuk tentang Satya. Dokter pun melanjutkan jika Rajni atau Satya datang berobat padanya 4 tahun yang lalu. Ia memiliki banyak masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dia juga didiagnosis gender dysphoria atau kelainan gender, di mana ia memiliki keinginan kuat untuk diperlakukan sebagai gender lain. Atau Rajni merasa tidak nyaman dengan fisik atau secara mental berada dalam tubuh seorang pria. Setelah konseling, ia pun melakukan terapi hormon. Bahkan Rajni telah menjalani operasi penggantian kelamin, yang artinya Rajni atau Satya kini telah menjadi seorang wanita transgender. Kemudian dokter pun mengirimkan foto Rajni kepada Paul. Setelah mengetahui kebenaran tentang Satya atau Rajni, Paul pun lalu menghubungi Navin dan memberitahukannya. Paul mengatakan kalau mereka telah membuat rencana untuk menangkap Rajni. Namun Navin justru mengatakan kalau ia sudah tahu di mana Rajni dan ia akan ke sana untuk menemukan Gauri. Navin pun langsung pergi ke sebuah desa dan berhenti di sebuah gedung bioskop di desa, di mana di bioskop tersebut akan menayangkan film terbaru dari aktor Rajinikanth, yaitu film Darbar. Di sana, Navin pun menanyakan tentang Rajni, dan ternyata pemilik bioskop sangat mengenal baik Rajni. Setelah mengetahui alasan Navin mencari Rajni,
pemilik bioskop pun memberitahukan kebenaran tentang Rajni. Rajni memiliki seorang kakak bernama Satya dan mereka berasal dari desa ini. Orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan ketika mereka masih sangat muda. Sejak saat itu, Satya lah yang merawat Rajni sendiri. Keduanya adalah penggemar berat Rajinikan dan mereka selalu datang ke sini setiap kali ada perilisan film Rajinikan. Mereka juga sudah menganggap pemilik bioskop seperti paman mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Rajni pun mulai berubah di mana ia mulai menyukai hal-hal tentang wanita. Hingga suatu hari, ia pun menjadi bahan olok-olokan warga karena ingin terlihat seperti wanita. Satya sangat tidak menyukai hal tersebut. Tetapi setelah mendapatkan nasihat dari sang paman, Satya pun memahaminya dan mulai menerima kelainan Rajni. Karena jika Satya meninggalkan Rajni, maka warga pun akan menjauhi dan meninggalkannya. Satya pun akhirnya terbiasa dengan Rajni yang semakin remaja, semakin menjadi seperti wanita. Walaupun hidup mereka pas-pasan, karena Satya hanya bekerja sebagai mekanik, tetapi mereka mampu melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Akan tetapi, semua itu berubah ketika suatu malam, Satya mendapatkan telepon panggilan mendesak untuk memperbaiki mobil yang mogok di tengah jalan. Rajni yang juga terbangun memaksa untuk ikut bersama Satya. Ketika mereka tiba di lokasi, ternyata mobil yang mogok adalah mobil Abhijit dan Gauri. Satya pun lalu mulai memperbaiki mobil Abhijit, sedangkan Rajni ketika mereka melihat Gauri, ia pun sangat terpesona dengan kecantikan Gauri. Rajni pun lalu mendekati Gauri dan memujinya. Tetapi saat mendengar suara Rajni yang seperti laki-laki, Gauri pun mulai risih dan takut. Melihat Rajni yang terus mendekatinya, Gauri pun takut, kemudian membuka pintu dengan keras, hingga membuat Rajni pun terjatuh. Lalu Gauri berlari ke Abhijit dan mengatakan kalau Rajni ingin menyentuhnya dan ia seperti laki-laki yang menyamar sebagai perempuan. Mendengar itu, Abhijit pun marah. Satya yang melihat adiknya jatuh, ia pun menghampirinya. Lalu saat mendengar Abhijit yang menghina adiknya, ia pun marah. Namun Abhijit yang terus mengatakan hal buruk kepada Rajni membuat Satya murka dan terjadi perkelahian antara mereka. Hingga Abhijit tidak sengaja mendorong Satya ke tengah jalan di saat sebuah mobil truk melintas dan langsung menghantam tubuh Satya. Satya pun meninggal di tempat pada malam itu. Rajni melaporkan kejadian ini pada polisi dan berharap mendapatkan keadilan. Namun bukannya keadilan yang ia dapatkan, melainkan penyiksaan dan pelecehan. Abhijit dibebaskan dari kematian Satya karena ia menyogok polisi dengan uang yang banyak. Sementara Rajni disiksa di dalam sel tanpa selai pakaian pun. Hanya karena kelainan gendernya, ia pun dituduh melecehkan Gauri dengan menyamar sebagai perempuan. Setelah kematian Satya, Rajni pun pergi meninggalkan desa. Dan beberapa tahun setelahnya, ia kembali ke desa sebagai seorang wanita. Hanya untuk memberitahukan pamannya kalau ia melihat kembali orang yang telah membunuh Satya. Dan melihat mereka yang hidup bahagia, Rajni pun ingin membalaskan kematian Satya. Namun sang paman tidak mau memberitahukan Navin di mana Rajni saat ini. Sedangkan di tempat lain, terlihat Rajni mendatangi Gauri yang ia sekap di suatu tempat. Lalu Rajni bertanya, apakah Gauri mengingat wajahnya? Rajni pun mengatakan hanya karena malam itu ia datang untuk memberitahukan kalau Gauri sangat cantik. Tetapi Gauri malah menghancurkan seluruh hidupnya dengan membunuh Satya di depan matanya. Kemudian bukannya meminta maaf dan bertanggung jawab, kalian justru membiarkan polisi dan membuatnya disiksa di dalam sel. Rajni yang marah lalu menyiksa Gauri sebagaimana ia dulu disiksa di dalam sel oleh polisi. Siangnya, saat film Darbar akan dirilis, Rajni pun datang ke bioskop dan merayakannya. Namun saat melihat Navin juga berada di sana, Rajni pun terkejut dan terlihat panik. Rajni mencoba menemui sang paman, tetapi ternyata polisi sudah berada di sana. Karena dikejar oleh polisi, Rajni pun melarikan diri dari sana dan dikejar oleh Navin hingga sampai ke sebuah bangunan tak terpakai. Di
sana, Navin pun melihat Gauri yang disekap di dalam ruangan. Namun tiba-tiba Rasni memukul Navin dengan kayu dari belakang berkali-kali hingga Navin pun pingsan. Kemudian saat Rasni menggali lubang untuk mengubur Gauri, Paul dan polisi pun tiba di sana. Melihat Paul datang, Rasni pun bersembunyi. Rasni mampu mengecoh dan melumpuhkan polisi yang datang, termasuk Paul. Kemudian Rasni membawa Gauri ke lubang yang ia gali. Akan tetapi, Navin yang sudah tersadar tiba-tiba menyerang Rasni dari belakang dan memukulnya dengan sekop. Hingga Rasni akhirnya tidak mampu melawan lagi. Navin yang murka ingin menghabisi Rasni saat itu, tetapi ia ditahan oleh Gauri yang tidak ingin Navin melakukan pembunuhan. Navin akhirnya berhasil menyelamatkan Gauri, sedangkan Rasni akhirnya ditangkap oleh polisi. Di akhir film, Gauri dan Navin kembali ke kehidupan normal mereka dan melupakan semua yang terjadi, termasuk memaafkan Rasni dengan mengirimkannya poster rajin ikan. Tetapi ternyata sebelum membunuh Abhijit, Rasni sudah terlebih dahulu membunuh polisi yang menyiksa dan melecehkannya di dalam sel, dan film pun berakhir.